Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film action yang berjudul The Runners tahun 2020. Film berdurasi 100 menit ini menceritakan tentang ketika wanita diculik saat pesta klub malam di pedesaan Texas Timur. Ryan sebagai kakak berpacu dengan waktu untuk menyelamatkannya sebelum dia menghilang ke dalam dunia perdagangan seks selamanya. Tapi tidak segampang itu bos, karena terdapat halang rintang yang begitu rumit untuk dilewatinya. Penasaran? Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal film, kita akan diajak flashback 10 tahun ke belakang, di mana Zoe dan orang tuanya mengalami tabrakan yang menewaskan keduanya. Ini adalah Ryan. Dia merupakan kakak Zoe dan anak tertua dari kedua orang tua tadi. Ryan yang saat itu sedang mengikuti pertandingan rugby, ia diberitahu pelatihnya bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat, dan hanya adiknya yang selamat. Sejak saat itu Ryan berjanji kepada dirinya sendiri akan merawat dan membesarkan adiknya Zoe dengan sepenuh hati. Seperti kebanyakan saudara pada umumnya, seorang kakak akan selalu khawatir kepada adiknya, apalagi Zoe yang saat itu sudah menginjak usia 17 tahun. Atau bisa disebut dewasa, pastinya sudah matang dan sudah layak untuk melakukan adu cocot. Untuk itu Ryan menetapkan beberapa peraturan kepada Zoe untuk tidak bergaul sembarangan dengan pacarnya dan tetap tinggal di rumah. Namun Zoe malah merasa terkekang dan tidak nyaman dengan perlakuan sang kakak, dan dia memutuskan untuk menuruti kata hatinya. Ryan, could you be a normal brother for Say about this. So look, it's my job. No, it's not, Ryan. Shut up. I'm almost 18. I don't need you looking over my That's exactly what I'm working on here. Dan dari sinilah kekacauan mulai terjadi. Malam itu Zoe pergi bersama pacarnya yang bernama Michael untuk menonton pertandingan baseball. Dan setelah selesai mereka pun pergi ke klub, sehingga Zoe melanggar jam malam yang telah ditetapkan kakaknya. What did I do something? Nothing. Promise I've never been kissed before. Wait. You really like me. I want to hear you say it. Right now. I really like you. Ryan sudah mencoba mengingatkan Zoe untuk segera pulang karena sudah terlalu malam. Namun Zoe tidak menghiraukan pesan kakaknya tersebut. I will never ask you for anything ever. 30 minutes. So I guess I'm gonna. Tak disangka, hal mengejutkan pun terjadi tatkala Zoe melihat pacarnya sedang melakukan adu cocok dengan wanita lain. Dia pun marah dan menampar Michael. Michael yang kesal pun pergi dan meninggalkan Zoe sendirian di klub itu. No, I gotta go. No, everything's great. Michael, wait! You okay? Zoe mencoba menelpon Ryan, namun tidak berhasil karena sudah terlalu malam dan Ryan sudah tidur. Hingga akhirnya Zoe bertemu seorang laki-laki yang menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Namun Zoe menolaknya.
Tak diduga, pria tersebut tiba-tiba membius dan menculik Zoe. Pagi itu betapa terkejutnya Ryan mengetahui adiknya sudah tak ada di kamar. Kemudian dia bertanya kepada sahabatnya Cutter. Cutter sendiri adalah sahabat Ryan sejak kecil yang kebetulan sedang menginap di rumahnya. Ryan yang mulai panik kemudian menghubungi semua teman sekolah adiknya termasuk pacarnya yaitu Michael. Namun tak ada yang mengetahui keberadaan Zoe. Tak lama kemudian Michael pun datang dan menceritakan kejadian di klub semalam. When I left, he was older, had blonde hair. Oh, what's his name? Tanpa pikir panjang, Ryan menuju ke klub bersama Michael. Sampai di sana, Ryan bertemu dengan penjaga dan menanyakan adiknya berada di sini. Namun, penjaga tersebut merasa ketakutan dan kebingungan karena melihat Ryan. Michael teringat bahwa semalam sebelum dia pergi, ada seorang laki-laki yang berbicara dengan Zoe. Michael pun menanyakan kepada penjaga siapa orang tersebut dan ternyata penculik Zoe adalah pemilik klub itu sendiri. Mereka pun ditunjukkan ke tempat di mana Zoe disandra. Di tengah perjalanan, Ryan menelpon Cutter dan meminta dia untuk membantunya. Sesampainya di sana, Ryan mendapati adiknya terikat dan mulutnya dibungkam kain. Dan ternyata Zoe tidak sendiri, karena ada banyak wanita lain yang menjadi korban di sana. Namun naas, para penculik mengetahui keberadaan Ryan dan langsung memukulnya hingga tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian Cutter datang dan membangunkan Ryan. Keadaan pun mulai kacau saat mereka mencari petunjuk kemana para penculik itu akan membawa adiknya. Rupanya nasib baik masih berpihak kepada Ryan. Mereka menemukan sebuah dokumen yang berisi data para korban dan para pembeli atau penadah wanita-wanita tersebut. Oh my god. Rupanya Zoe adiknya akan dijual dan dijadikan sebagai wanita penghibur untuk melayani para pria hidung polos. Para penculik tersebut merupakan sindikat perdagangan wanita dan prostitusi online terbesar di Texas. Karena memiliki wajah yang cantik, Zoe sangat diminati dan sudah ada yang membooking dengan harga yang sangat mahal dibandingkan dengan para korban lainnya. Yes, Marty likes that. Lady Daniels. 나가를 왜? So your name's Angel? Please stop. Please. Hey, no, I thought you girls like... Keberadaan para penculik pun diketahui Ryan lewat pesan singkat yang dikirim Zoe. Tak lama kemudian, Cutter pun sampai di lokasi. Tak diduga, Ryan justru tertangkap dan Cutter harus tewas tertembak. We lost another one. I'll be there soon. Ryan dan Zoe dibawa ke suatu tempat merupakan camp utama. Di sana banyak sekali para sandera dari seluruh dunia. Dan faktanya selain dijadikan sebagai wanita penghibur, beberapa dari mereka pun dipaksa untuk bekerja secara ilegal. Para penculik pun tak segan-segan membunuh dan menyiksa para sandera yang berusaha kabur. Did you run with one of my girls? And tonight, I will teach you a few. Di sisi lain, Michael merasa bersalah karena tidak ikut membantu Ryan. Akhirnya memberanikan diri melapor kepada polisi.
Michael ternyata memiliki bukti rekaman yang diambil secara diam-diam saat di klub. No, sir, you're gonna want to take this one. There's a girl here in town, Zoe Stevens. She's been Stevens. Dan faktanya, selain pelaku sindikat human traffic, mereka juga merupakan gembong narkoba yang sudah sejak lama dicari oleh polisi. Your sister go, is that right? Damn, she's sexy. Berbekal keterangan dari Michael, polisi pun berhasil melacak keberadaan Raisin dan Zoe. Meskipun agak terlambat, para penjahat pun berhasil ditangkap. Sementara Raisin harus dilarikan ke rumah sakit karena perutnya tertusuk. Setelah pulih, Raisin dan Zoe kembali hidup normal dan peristiwa itu membuat Zoe sadar bahwa semua yang dilakukan Raisin adalah yang terbaik untuk dia. Dan film pun selesai. Ending yang asu bangetin. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tadi main film ini sehingga film ini kurang sempurna. Anjing. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.